Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Sadam Bergantama dengan NRP 4222 dari kelas 4 SPIB. Di sini saya akan membahas soal dari buku Fundamental of Engineering Thermodynamic edisi kelima yang ditulis oleh Moran Saviro dengan problem yaitu 8.43 tentang siklus Rankine ideal yang dimodifikasi dengan satu closed feed water heater dan satu open feed water heater. Soal ini merupakan soal pengembangan dari problem 8.6, tapi di sini tentunya lebih kompleks karena melibatkan dua jenis pemanas air umpan. Berikut untuk penjelasan pengerjaannya bisa kita lihat di video berikut ini. Baik, di sini bisa lanjut ke penjelasan pengerjaannya. Yang pertama, diketahui dari soal di atas yaitu siklus Rankine ideal yang dikembangkan dari soal 8.6 modifikasi untuk ditambahkan satu bus baterai dan satu open baterai. Data entalpi dan tekanan bisa dilihat pada skema dan diagram TS. Dan ditanya, di sini kita disuruh menentukan yaitu satu kerja bersih per kilogram flow steam yang memasuki tahap turbin pertama, yang kedua ada efisiensi termal, yang ketiga ada perpindahan panas ke air pendingin kondensor per kilogram flow steam yang memasuki tahap turbin pertama. Lanjutkan bacaan skema dan data. Di sini ada diagram TS, bisa dilihat pada eh, aliran pertama yang keluar dari boiler. Aliran pertama dari boiler sini keluar pada pressure 180 bar di temperatur 560 derajat Celcius masuki turbin 1. Di turbin 1 ada aliran fluida yang keluar dengan pressure 40 bar dan ada yang masuk ke turbin kedua. Di turbin kedua juga ada aliran fluida yang keluar juga. Dan terakhir di turbin ketiga yang keluar di aliran keempat menuju kondensor dengan tekanan 6 kPa. Setelah keluar dari kondensor, keadaannya saturated liquid masuk pompa untuk ditambahkan tekanannya untuk masuk ke dalam open filter heater. Di sini open dari pompa ditambahkan dari keluaran dari turbin kedua dan memiliki tekanan 0,3 MPa. Keluar dari open heater masuk lagi ke pompa untuk ditambahkan tekanannya masuk ke closed heater. Di closed heater di sini fluida bercampur dari keluaran dari turbin pertama dan hasilnya kembali lagi ke boiler dan ada yang kembali lagi ke open heater dengan asumsi yang lupa dituliskan, yaitu ada asumsi pertama yaitu setiap komponen pada siklus dianalisis sebagai kontrol volume dalam kondisi steady state. Yang kedua ada semua proses fluida kerja dianggap berlangsung secara reversible internal. Yang kedua, turbin dan pompa beroperasi secara adiabatik. Yang keempat ada efek energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Yang kelima, uap jenuh masuk ke turbin dan kondensat keluar dari kondensor dalam kondisi cair jenuh. Lanjut ke analisa. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus menentukan kondisi setiap aliran. Di sini pada step pertama yang tadi dari ground boiler itu memiliki pressure 180 bar dengan temperatur 460 derajat Celcius.
Diketahui entalpinya yaitu 344 kilojoule per kilogram dan entropinya yaitu di 6,4392 kilojoule per kilogram. Di kondisi kedua, dengan pressure-nya di 20 bar dan entropinya disamakan S2 yaitu sama dengan S1. Jadi entalpinya di sekitaran 3006,4 kilojoule per kilogram. Maaf, lanjutkan di keadaan ketiga, di pressure 3 yaitu 3 bar dan kondisi entropinya disamakan S3 dengan S2. eh, Diketahui yaitu X3-nya yaitu 0,8961 dan entalpinya di 2500,5 kilojoule per kilogram. Sedangkan di keadaan 4 dengan pressure 0,06 bar, keadaan entropi yang disamakan, didapatkan X4-nya yaitu 0,7578 dan entalpinya di H4 yaitu 1982,3 kilojoule per kilogram. Di keadaan kelima dengan pressure-nya sama yaitu 0,06 bar dengan keadaan saturated liquid mendapatkan entalpi di H5 sama dengan 151,53 kilojoule per kilogram dengan spesifik volumenya di 1,0064 meter kubik per kilogram. Di keadaan ke-6, H6 disamakan dengan H6-nya dicari dengan cara H5, entalpi 5 ditambah spesifik volume dikali P6 dikurangi P5 didapatkan di 191,83 kilojoule per kilogram untuk entalpi H6-nya. Di keadaan 7, yaitu P7-nya ada di 3 bar dengan keadaan saturated liquid, didapatkan H7-nya yaitu di 561,47 kilojoule per kilogram dengan spesifik volumenya di 1,0732 meter kubik per kilogram. Dengan keadaan 8, H8-nya secara mencarinya sama dengan di keadaan ke-6. Di sini entalpi 7 ditambahkan spesifik volume ke-7 dikalikan pressure ke-8 dan pressure ke-7 didapatkan yaitu di 580,5 kilojoule per kilogram. Dan keadaan ke-9, temperatur 9 di T-nya 40 bar sama dengan 250,4 derajat Celcius dengan P9-nya 180 bar. Diketahui H9-nya yaitu 1087 kilojoule per kilogram. Keadaan ke-10 yaitu P10-nya di sini ada 40 bar dengan keadaan saturated liquid. Diketahui H10-nya yaitu 1087,3 kilojoule per kilogram. Dan keadaan ke-11 yaitu keadaan throttling proses, dapatkan entalpinya disamakan sama H10 yaitu H11 sama dengan H10 yaitu 1087,3 kilojoule per kilogram. Baik, setelah kita mengetahui keadaan dari aliran fluida yang melewati siklus, kita bisa melanjutkan untuk pengerjaan pada yang pertama, yaitu mencari kerja bersih pada tujuan pertama dengan cara kita mencari dulu pada close header-nya, yaitu dengan cara 0 sama dengan I aksen dikali H2 entalpi 2 dikurangi entalpi 10 ditambah
entalpi 8 dikurangi entalpi 9, atau Y aksen sama dengan entalpi 9 dikurangi entalpi 8 per entalpi 2 dikurangi entalpi 10. Didapatkan untuk positornya yaitu 0,2639. Setelah kita mendapatkan positornya, kita lanjut untuk mencari openiternya dengan cara Y double aksen sama dengan Y aksen dikali entalpi 6 dikurangi entalpi 4 ditambah entalpi 7 dikurangi entalpi 6 per entalpi 3 dikurangi entalpi 6. Sehingga didapatkan untuk Y double aksen pada openiternya yaitu 0,0693. Setelah kita mendapatkan nilai pada closure dan openiternya, kita bisa mencoba untuk mencari kerja turbin yaitu dengan cara entalpi 1 dikurangi entalpi 2 ditambah 1 min Y aksen dikali entalpi 2 dikurangi entalpi 3 ditambah 1 dikurangi Y aksen dikurangi Y double aksen dikali entalpi 3 dikurangi entalpi 4. Dan untuk kerja turbinnya kita mendapatkan nilai yaitu 1155,9 kJ per kilogram. Lanjut untuk pompa. Di sini untuk pompa kita bisa menentukan kerja pompanya dengan cara mencari kerja pompanya dengan cara entalpi 8 dikurangi entalpi 7 ditambah 1 Y aksen dikurangi Y aksen dikurangi Y double aksen dikali entalpi 6 dikurangi entalpi kelima. Dapatkan untuk kerja pompanya yaitu 19,2 kJ per kilogram. Lanjut, setelah kita mendapatkan nilai pompa dan kerja pompa dan nilai kerja turbin dan nilai kerja pompa, kita bisa menentukan kerja bersihnya dengan cara W siklus dikurangi W siklus sama dengan kerja turbin per M dot 1 dikurangi kerja pompa per M dot 1, yaitu didapatkan untuk kerja bersihnya di 1136,7 kJ per kilogram. Setelah berikut untuk pengerjaan yang bagian A, jadi untuk kerja bersihnya didapatkan yaitu 1136,7 kJ per kilogram. Lanjut ke pengerjaan yang ke B, yaitu menentukan thermal efisiensinya. Pertama untuk mencari input panas dulu yaitu Qin per M dot 1 sama dengan entalpi 1 dikurangi entalpi 9 sama dengan 2357,4 kJ per kilogram. Dan setelah kita mengetahui dari untuk Qi-nya, kita bisa mencari efisiensinya dengan cara W siklus atau W siklus tadi yang pada huruf A, kita masukkan ke bagian B dengan W siklus per M dot 1 di per Qi-in atau keluar masuk M dot 1 dan sehingga dapatkan untuk efisiensinya yaitu 0,482 atau 48,2%. Dan didapatkan untuk efisiensi termalnya yaitu 48,2%. Lanjut pada pengerjaan yang bagian C yaitu heat transfer pada condenser cooling water per kilogram uap yang memasuki turbin pertama. Di sini untuk mencari heat transfernya yaitu dengan cara kalor keluar di per M dot 1 dengan 1 Y aksen 1 dikurangi Y aksen dikurangi Y double aksen dikali entalpi 4 dikurangi entalpi kelima, didapatkan
Untuk heat transfernya yaitu 1270,75, maaf sorry, untuk hasilnya itu 1220,75 kilojoule per kilogram. Jadi seperti itulah pengerjaan untuk problem 8.43 pada buku Fundamental of Engineering Thermodynamics edisi kelima yang ditulis oleh Moran Shapiro. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf, atau salah pengerjaan saya mohon maaf juga. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.